Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama kita di ibadah anak minggu ini. Kenalin, nama aku Fanya. Nama aku Kak Vina. Dan ini Kak Dimas. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi dulu nih Kak Fanya. Nyanyi apa nih? Kita nyanyi Apa Kabar Mari Bergembira. Sambil gerak ya, ikutin gerakan Kak Vina sama Kak Fanya. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 mari bergembira. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 mari bergembira. Oke, sekarang kita mau doa pembuka dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu semalam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Kiranya berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau apa nih Kak Fanya? Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya sebelum ke firman. Apa judulnya Kak Vina? Judulnya LOVE. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Oke, sekarang kita mau menuju ke firman. Nah, firmannya akan dibawakan oleh Kak Tomo. Silakan Kak Tomo. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Gimana? Tadi udah senang-senang kan? Udah berdoa dan memuji Tuhan sama Kak Vina, Kak Fanya, dan Kak Dimas. Udah ya? Nah, tapi kayaknya ada yang kurang deh. Udah memuji memuliakan Tuhan, udah senam joget-joget. Oh, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, yang kurang firman Tuhan kan? Nah, oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Oke, mari Kak Tomo pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berbahagia karena telah Kau kasihi. Pada pagi hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah agar firman ini bisa menjadi berkat dan manfaat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita udah berdoa. Firman pada pagi hari ini terambil dari tapi kok
Kak Tom nggak bawa Alkitab ya? Di mana ya Alkitabnya Kak Tom? Kru produksi? Nggak ada. Wah, nggak ada juga. Oh, mungkin ada di sini. Ternyata Kak Tom bawa tas ajaib. Kita coba cari ya, di dalam tas ini ada apa aja. Ada sapinya. Ada anjingnya juga. Ada banyak banget nih kayaknya barang. Dalam sini ada akhirnya ketemu Alkitabnya. Nah, karena sudah ketemu Alkitabnya, yuk kita baca dari kitab mana tadi? Dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Nah, ayo adik-adik sudah bisa baca belum? Kalau adik yang bisa baca, kalau udah bisa baca, yuk kita baca bareng-bareng. Yang belum bisa baca, bisa minta panduan dari orang tuanya ya, atau kakaknya, atau budenya, pak D-nya, atau siapapun yang bisa bantu. Oke? Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak sih ini cerita tentang apa? Nggak tahu? Ya, jadi ini adalah cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari jajahan Mesir. Pada waktu itu mereka keluar dipimpin oleh dipimpin Nabi Musa. Ketika di perjalanan, bangsa Israel ini marah-marah. Mereka nggak sabar. Mereka marah karena mereka nggak sampai-sampai tujuan. Jadi mereka marah sama Tuhan, mereka marah sama Nabi Musa, semuanya dimarahin. Sehingga Tuhan menjadi marah juga kan. Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel dengan menggunakan ular tedung. Ular tedung itu adalah ular yang sangat berbisa loh teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita dipatok ular tedung ini, kita bisa keracunan dan meninggal. Nah, tapi karena bangsa Israel sangat takut dan sangat sedih, mereka pun memohon ampunan kepada Tuhan melewati Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa membuatkan patung ular yang berasal dari tembaga agar bangsa Israel yang kiranya sudah tergigit oleh racun ular itu, jika melihat ular itu jika melihat patung ular itu, mereka bisa tetap hidup. Nah, mengingat cerita ini kok Kak Tom jadi keingat satu cerita ya. Coba kita cari di dalam tas lagi ya, ada apa ya? Tasnya ini sekarang jadi berat banget guys. Adik-adik, kira-kira apa yang bikin tasnya ini berat ya? Ternyata di dalam tas ini ada ada kuda. Kayak gitu suara kuda. Ya, lalu ada banteng yang sangat besar. Ada apa lagi ya? Ada banteng yang lebih kecil. Lalu ada anjingnya siapa ini? Ketinggalan di sini. Ya. Jadi Kak Tom akan menceritakan tentang
banteng yang sombong. Oke. Jadi pada suatu hari tinggallah sebuah banteng yang sangat gagah. Dia sangat besar. Dia sangat berotot. Dia sangat kuat sekali. Dia lebih besar daripada banteng-banteng yang biasanya. Dia juga terkenal sangat galak. Dia suka memarahi siapapun yang suka mengambil makanan di sekitarnya. Lalu terdapat juga banteng yang kecil. Jadi banteng yang kecil ini dia adalah banteng terkecil di dalam hutan. Dia sangat kecil. Dia tidak lebih kuat daripada banteng yang pertama. Dia hanya bisa mengikuti orang tuanya saja. Dia tidak sekuat banteng yang tadilah. Nah, lalu ada kuda dan juga ada anjing. Pada suatu hari, si banteng yang kuat dan perkasa ini sedang tidur di dalam perhutanan. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba datanglah seekor kuda. Seekor kuda yang sangat lapar. Dia lapar dan dia ingin makan sebuah jerami yang berada di depan tempat banteng itu berada. Lalu perlahan-lahan karena dia takut membangunkan banteng itu, ia pun memakan jerami secara perlahan. Tiba-tiba banteng itu terbangun dan marah. Lalu dia berkata, kenapa kamu makan jeramiku? Lalu kuda itu dengan takut menjawab, maafkan aku banteng, aku sangat lapar sekali. Biarkanlah aku makan sedikit dari jerami ini, sedikit saja katanya. Tapi banteng itu marah-marah lalu mengusir kuda itu pergi. Pergi kamu kuda atau kamu akan kuseruduk pakai tandukku. Lalu kuda itu pun tertakut. Lalu dia pergi. Lalu akhirnya banteng itu pun tidur lagi. Ternyata di samping banteng yang besar itu terdapat sebuah sungai yang sangat lebar. Suatu ketika ada seekor anjing yang sangat haus. Lalu dia ingin meminum air di sungai itu. Lalu si anjing pun berjalan. Lalu si anjing tertegun. Dia terkejut karena melihat ada seekor banteng yang sangat besar yang sedang tidur di samping sungai. Lalu dia pun perlahan-lahan lalu dia ingin meminum air di sungai itu. Nah, mendengar suara anjing yang ada di dekatnya, si banteng pun terbangun dan marah lagi. Hei, kau si anjing, kenapa kamu berani meminum di daerahku? Lalu si banteng pun mengusir anjing itu kembali. Lalu si anjing pun karena takut diseruduk oleh banteng, dia pun pergi dengan segera dan tergopoh-gopoh. Lalu ketika mereka berdua lari, tadi kudanya lari dan anjingnya juga lari, mereka menemui banteng yang kecil. Banteng yang kecil ini hewan sangat baik hati. Di dekatnya terdapat jerami walaupun tidak banyak. Di dekatnya juga terdapat gumpalan air yang tidak sangat banyak. Namun ketika kuda dan anjing mau meminta sedikit dari makanan dan minumannya itu, sang banteng kecil pun tidak merasa bermasalah. Oke. Kuda berkata kepada banteng kecil, "Banteng, aku sangat lapar, berikanlah aku sedikit jeramimu." Lalu si anjing pun juga berkata demikian, "Banteng kecil, aku sangat haus, berikanlah aku sedikit air dari tempat minummu itu." Lalu banteng yang baik hati ini pun tidak masalah dan memberikan mereka berdua apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dan dengan seperti itu si banteng kecil dan si kuda dan juga si anjing, mereka bersahabat terus. Nah, suatu saat terdapat
banteng besar ini sedang berjalan-jalan di hutan yang lebih dalam lagi. Ketika berjalan-jalan tidak sengaja ia termasuk ke dalam sebuah lumpur. Ia meminta tolong. Tolong, tolong. Tapi semua hewan-hewan yang ada di sekitarnya hanya melihat dia. Mereka hanya berpikir bahwa, wah, banteng itu jahat. Dia tidak pernah mau berbagi, dia tidak pernah tersenyum, dia hanya marah-marah dan marah-marah. Namun ada anjing dan banteng kecil dan kuda yang kekuatan mereka tidak lebih besar daripada banteng besar ini. Mereka mau menolong banteng itu agar banteng itu bisa keluar dari kubangan lumpur. Dan akhirnya setelah terbebas dia pun meminta maaf kepada ketiga hewan ini. Minta maaf, mereka berkata, kenapa ya hewan-hewan lain itu menjauhi aku, bahkan tidak menolongku ketika aku sangat butuh bantuan. Nah, ketika itu banteng yang kecil menjawab, itu karena kamu tidak ramah, kamu pemarah, kamu sukanya marah-marah, kamu tidak suka berbagi, kamu tidak suka ini, kamu tidak suka itu, kamu hanya suka marah-marah. Karena itu kami tidak suka padamu. Lalu si banteng yang besar ini dia pun menyadari perbuatannya dan meminta maaf kepada hewan-hewan yang lain. Begitu ceritanya. Nah, teman-teman, dari cerita yang tadi, kira-kira teman-teman itu termasuk yang mana? Apakah teman-teman adalah yang suka marah-marah? Mama ini kayak gini, papa ini kayak gini. Atau teman-teman adalah tipe yang ramah. Selamat pagi, ya selamat siang, selamat sore. Ya, ayo teman-teman termasuk tipe yang mana? Nah, kalau teman-teman termasuk tipe yang pemarah, ayo dong diingat ceritanya banteng tadi. Karena orang yang suka marah-marah itu tidak disukai orang lain dan juga tidak disukai oleh Tuhan. Ingat ketika bangsa Israel marah-marah dan mengata-katai Tuhan dan Nabi Musa, Tuhan marah, Tuhan tidak suka sehingga Tuhan menurunkan ular tedung kepada mereka. Nah, untuk teman-teman yang suka ramah, baik hati, harus ingat juga, karena orang yang ramah dan baik hati itu pasti dicintai dan disayangi oleh orang-orang di sekitar kalian. Nah, begitu cerita dan pembelajaran yang kita dapat pada ibadah anak pada hari ini ya teman-teman. Oke, teman-teman paham? Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan setiamu. Kami anak-anak-Mu sudah menerima firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjadikan kami anak-anak yang terang, jadikan kami anak-anak yang ramah, anak-anak yang baik hati dan menyayangi saudara-saudara kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kebencian, ke dalam emosi, ke dalam marah-marah. Namun biarkanlah kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Yuk kita senang-senang lagi memuji Tuhan bersama Kak Vina dan Kak Fanya dan Kak Dimas. Let's go. Nah, tadi kan kita udah dengerin firman dari Kak Tomo nih. Pesannya itu kita harus ramah sama semua orang. Ya kan Kak Fanya? Iya, biar kita punya banyak teman. Iya, biar orang-orang suka sama kita dan kita juga mengasihi mereka dengan kita ramah kepada mereka gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau persembahan nih adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Fanya? Persembahan kita nyanyikan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahan bisa adik-adik titipkan ke orang tua ya.
Nah, kan tadi kita udah persembahan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita menutup ibadah anak pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Kau telah memberkati kami dan melindungi kami dari awal hingga akhir sehingga ibadah anak ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang tadi disampaikan Kak Tomo bisa kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang sebelum kita menutup ibadah anak pada hari ini, kita mau nyanyi dulu ya Kak Fanya. Nyanyi Ya. apa nih? Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya telah mengikuti ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.